saya akan menjelaskan terkait dengan Global E-Business and Collaboration di bagian 2. Pada bagian 2 ini saya akan menjelaskan sistem yang bisa digunakan untuk dalam grup yang berbeda, khususnya di bagian level manajemen yang nantinya akan menunjang dalam melakukan aktivitas di organisasi sehingga kinerja di organisasinya pun juga menjadi lebih baik. Nah, di sini kenapa toh dibuat sistem yang untuk ke bagian grup yang berbeda? Hal ini dikarenakan adanya kepentingan spesialis dan tingkatan organisasi yang membutuhkan sebuah sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, di dalam organisasi ini tentunya ada berbagai macam tingkatan level manajemen, mulai dari senior, middle, sampai dengan operasional. Dan tentunya di sini juga membutuhkan informasi serta kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau teman-teman masih ingat, di dahulu waktu di pertemuan pertama, yaitu di bagian part 1, di bab chapter 1, kita belajar terkait dengan bagian yaitu komponen dari sistem informasi, lebih tepatnya di bagian manajemen. Ini kalau di bagian senior manajemen, tentunya dia akan lebih kepada keputusan strategis, sedangkan di middle manajemen yang diwakili oleh bagian scientist dan knowledge worker, ini pun dia akan lebih kepada membantu kegiatan yang sifatnya bisa mendesain suatu produk, menciptakan knowledge, lalu kemudian kalau dikaitkan dengan operasional manajemen, itu tentunya dengan pekerjaan yang sifatnya berulang. Nah, jika teman-teman lupa dengan informasi tersebut, silahkan buka kembali di bagian video yang pertama terkait dengan information system in global business today. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sistem itu bisa digunakan untuk di grup level manajemen yang berbeda. Jadi, di dalam sistem informasi yang digunakan untuk di level manajemen grup yang berbeda ini, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama kaitannya dengan transaction processing system, dan yang kedua yaitu kaitannya dengan sistem for business intelligence. Nah, kita akan bahas yang pertama untuk TPS dahulu, atau disingkat penjelasannya lah, itu transaction processing system. Transaction processing system atau TPS itu biasanya digunakan oleh operational manager yang digunakan untuk melakukan tracking atau melihat aktivitas yang ada di organisasi serta transaksinya sudah sampai di bagian mana. Sebagai contoh, ini seperti transaksi apa yang akan dipantau setiap harinya, yaitu ada bagian penjualan, penerimaan, deposit cash, lalu kemudian ada penggajian, pengambilan keputusan kredit, hingga bagian aliran bahan baku di dalam pabrik. Jadi kalau misalnya bahan baku untuk membuat suatu produk ini berkurang, produk roti, nah kurangnya itu ada di bagian mana? Apakah di bagian tepungnya kah, atau butternya, atau gulanya? Nah, di sini bagian operational manager ingin mengetahui berapa yang habis produknya dan berapa yang masih tersisa sehingga bisa digunakan untuk membuat suatu produk roti. Lalu selanjutnya, transaction processing system ini merupakan apa? Yaitu sebuah sistem yang terkomputerisasi yang digunakan untuk menunjukkan dan mencatat suatu aktivitas transaksi harian yang biasanya digunakan untuk menjalankan bisnis. Nah, karena tadi saya mencontohkan untuk bagian mengecek bahan baku yang ada di dalam pabrik, maka ketika nanti ada pembeli yang datang, pastinya dia ingin melakukan yang namanya
pemesanan barang. Nah, ketika barang ini sudah dipesan, di bagian operasional manager pun juga bisa berkaitan dengan shipping atau pengiriman. Nah, di bagian pengiriman pun juga bisa dilihat apakah transportasi yang ada di perusahaan itu tersedia atau tidak untuk mengirimkan barang tersebut. Jangan sampai ketika kita janji kepada klien, customer ingin mengirimkan barang, ternyata barang yang akan dikirim itu tidak tersedia transportasinya. Nah, ini juga menyebabkan layanan menjadi buruk karena adanya delay dalam pengiriman suatu barang. Lalu setelah transportasi pun ada, dicek apakah barang ini saat di jalan atau dibawa oleh transportasi yang ada di organisasi tersebut itu sampai atau tidak atau mengalami delay kembali. Nah, ini pentingnya transaction processing system. Termasuk juga kaitannya dengan hotel reservasi. Kenapa di bagian hotel reservation itu penting untuk nge-track setiap kegiatan harian? Karena adanya proses penerimaan uang yang dilakukan oleh si pembeli ketika melakukan reservasi hotel untuk tanggal berapa, lalu kamarnya yang mau modelnya deluxe atau double atau single bed. Nah, di sini juga membutuhkan fasilitas apa sih klien? Misalnya membutuhkan fasilitas harus ada wifi-nya, terus ada breakfast gratisnya. Jadi dengan kata lain, di sini sudah ada proses di mana ketika hotel itu di-reserve, berarti sudah ada yang namanya pencatatan terkait dengan penerimaan uang, waktunya kapan, tinggalnya customer. Nah, ini perlu dicek semuanya dengan transaction processing system. Jadi, kalau bisa dicontohkan lebih detail lagi, transaction processing system ini ternyata tidak hanya mengurusi bagian internal perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan luar perusahaan atau bagian eksternal. Tadi dicontohkan sebagai dengan yaitu reservasi hotel, berarti ada kaitannya dari customer dengan bagian pihak hotel, yaitu pihak hotel ini diandaikan sebagai internal di dalam organisasi. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini saya akan ilustrasikan di bagian penggajian ini ada dua bagian. Pertama, yaitu untuk di internal organisasi. Nah, di bagian internal organisasi ini dimulai dengan posisi di mana perusahaan ingin mencatat data karyawan. Misal dari apa saja, yaitu bisa dari nomor karyawannya, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, tingkat gajinya berapa, pembayaran brutonya berapa. Kalau di sini ada federal tax, berarti kaitannya dengan NPWP ada atau tidak. Kalau memiliki NPWP dipotong berapa persen, tidak memiliki NPWP akan dipotong berapa persen. Lalu kemudian ada Medicare, itu berarti bagian kesehatan ada atau tidak. Setelah pembayaran ini, gaji itu diterima, dipotong dengan pajak dan dipotong dengan tunjangan kesehatan, akan diterima dengan model net pay atau pembayaran yang akan dibawa pulang atau istilahnya yaitu take home pay-nya. Nah, ketika posisi karyawan ini dicatat oleh bagian perusahaan, nanti ketika misalnya karyawan ini dilakukan yaitu presensi gitu ya, pasti akan berhubungan dengan bagian penggajian, termasuk juga dengan bagian di sini waktu
atau jam kerja karyawannya berapa lama dalam waktu periode gaji sebulan. Jika bagian di sini ternyata karyawan hanya masuk sebulan, yaitu dalam waktu 20 hari, ya maka digaji hanya sebesar 20 hari. Tidak digaji full sebesar jam kerja gaji, yaitu 30 hari. Tentunya di sini tergantung apakah perusahaan ini menerapkan waktu libur atau jam kerjanya itu sesuai dengan jam kerja normal, weekdays atau sampai dengan weekend. Nah, di sisi lain, bagian accounting pun ini juga akan mencatat, yaitu bagian penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, mengapa sih kok di bagian accounting akan mencatat terkait dengan penerimaan dan pengeluaran uang? Ketika dia mengeluarkan pembayaran gaji, maka di sini akan berkaitan dengan pengeluaran biaya untuk membayar gaji. Nah, di sisi lain dia juga akan mencatat bagian penerimaan. Mengapa? Karena adanya sumber penerimaan yang diterima dari aktivitas bisnis di dalam perusahaan tersebut, yaitu misalnya tadi sebagai pembayaran untuk reservasi hotel, maka dia akan mencatat yang namanya penerimaan dari hasil pembelian reservasi hotel, seperti itu. Nah, di sini bisa dilanjutkan kembali. Ternyata bagian penggajian pun itu akan mengeluarkan yang namanya yaitu report manajemen. Report manajemen ini yang nantinya akan digunakan untuk mengecek apakah uang yang diterima dan yang dikeluarkan itu sebanding atau cocok tidak untuk menjalankan pembayaran gaji maupun terkait juga dengan yang namanya operasional perusahaan seperti pembayaran listrik, telepon, dan sebagainya. Di sisi lain pun juga ketika sudah tadi gaji karyawan itu dipotong dengan pajak, maka payroll system pun juga punya kewajiban untuk membayarkannya pajak yang berkaitan dengan pajak pribadi karyawan itu per periode penggunaan pelaporan pajaknya. Kalau untuk karyawan berarti dikaitkan dengan bulan Maret. Nah, di sisi lain juga di sini ada employee paycheck. Jadi misalnya ada pembayaran gaji yang tidak sesuai, karyawan dibolehkan untuk mengecek apakah benar jam masuknya seperti ini, kapan dia izinnya, kapan dia tidak masuk ataupun cuti, seperti itu. Jadi transaction processing system ini merupakan kegiatan yang atau sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat rutinitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, kebetulan karena ini bagian penggajian, maka penggajian di sini bisa menggunakan sistemnya itu time card, atau dengan tadi ya saya sempat informasikan kapan waktu dia datang, termasuk dengan jam kerjanya dia. Nah, ini menggunakan time card, lalu kemudian outputnya ini pun juga bisa berupa online maupun hard copy untuk manajemen di dalam perusahaan maupun untuk employee tadi. Nah, karena Transaction Processing System atau TPS ini bisa digunakan oleh manajer, maka gunanya untuk apa? Yaitu memonitor status dari kegiatan internal di operasi perusahaan maupun melihat hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal. Kalau tadi bagian penggajian, berarti di sini eksternalnya adalah bagian pemerintah yang nantinya digunakan untuk pelaporan pajak pribadi karyawan. Nah, di sisi lain juga misalnya perusahaan itu akan berhubungan dengan pihak eksternal berkaitan dengan
supplier. Jadi kalau bahan baku di dalam perusahaan itu berkurang, dia akan menghubungi bagian supplier yang sudah langganan dari perusahaan tersebut. Di sisi lain juga TPS itu akan memberikan informasi dari sistem yang lainnya atau fungsi bisnis yang lainnya. Nah, hal ini mengapa bisa demikian? TPS itu merupakan bagian utama untuk memberikan informasi kepada sistem lain atau unit bisnis lainnya, karena kegiatan harian ini pun juga nanti akan digunakan sebagai pengambilan keputusan di dalam organisasi yang bisa dilakukan oleh middle management maupun senior management. Nah, untuk detail lanjutnya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Jadi, dengan kata lain, karena TPS ini merupakan bagian yang sentral atau yang bagian utama di dalam organisasi, ketika dia gagal dalam merecord kegiatan harian, hal ini tentunya akan berdampak fatal bagi organisasi karena dia tidak bisa mengecek transaksi yang ada di operasional internal perusahaan maupun di luar. Sebagai contoh, pemesanan tiket pesawat. Nah, ketika tiket pesawat ini tidak bisa terrecord dengan baik, maka pelanggan pun juga tidak bisa menggunakan transportasi pesawat seperti itu. Nah, selanjutnya kita simpulkan, berarti TPS itu bisa digunakan oleh operasional manager, lalu kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan rutin atau dia mencatat aktivitas rutin harian di dalam perusahaan. Dan di sini TPS pun bisa digunakan untuk memonitor kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian yang kedua, yaitu business intelligence. Business intelligence ini sebenarnya apa sih? Yaitu alat atau data. Alat di sini tentunya software, dan data di sini gunanya untuk apa? Yaitu mengatur, lalu menganalisis, memperoleh akses untuk data yang akan membantu manajer atau pengguna perusahaan lainnya untuk dalam membuat suatu keputusan. Nah, business intelligence ini ternyata bisa digunakan untuk semua level manajemen, baik di operasional hingga sampai dengan di bagian level senior. Oke, karena di sini business intelligence itu bisa digunakan untuk di bagian middle maupun operasional, tentunya bisa digunakan untuk memonitor ataupun mengontrol dalam pembuatan keputusan dan sifatnya ke aktivitas administrasi. Jadi kita akan bahas dahulu bagian yang pertama, yaitu manajemen information system, lalu yang kedua adalah decision support system. Di dalam business intelligence yang digunakan oleh middle management, dia tugasnya akan tadi memonitor, lalu melakukan pengawasan ataupun pengendalian untuk pembuatan keputusan yang sifatnya di sini membantu kegiatan aktivitas administrasi. Nah, MIS di sini akan memberikan informasi kepada manajemen di bagian tingkat menengah berupa report yang melihat atau bisa menggambarkan situasi saat ini hingga sampai dengan memprediksi ke depannya. Karena apa? Nah, di sini middle management itu mendapatkan informasi dari transaction processing system, sehingga dia tahu gambaran perusahaan ini saat ini seperti apa sih. Kalau misalnya suppliernya tidak ada, berarti kita harus seperti apa?
apakah masih mau melanjutkan usaha atau stay diam gitu ya. Kalau mau melanjutkan usaha, maka di sini kita harus tahu supplier mana yang kompeten dan cocok untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dengan kata lain, manajemen information system akan meringkas dan memberikan laporan kepada perusahaan terkait dengan basic operation-nya atau operasi di dalam perusahaan dengan menggunakan data yang disuplai dari TPS. Jadi kalau tadi teman-teman masih ingat kembali, TPS ini karena akan merekam kegiatan harian di dalam perusahaan, maka TPS akan memberikan data kepada tingkat middle atau yaitu manajemen information system untuk tentunya membantu dalam memonitor, mengontrol, membantu pembuatan keputusan untuk kaitannya dengan aktivitas di dalam kegiatan administrasi perusahaan. Jadi ketika tadi dikatakan TPS itu sebagai sentral dan dia gagal merekod kegiatan harian, maka dia tidak akan berfungsi untuk memberikan informasi data kepada MIS karena MIS pun tidak tahu apa yang dilakukan di dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Nah, ini sebagai gambar ilustrasi lebih lengkapnya. Jadi TPS atau Transaction Processing System itu memberikan data kepada middle management, yaitu berupa manajemen information system. Contohnya seperti apa? Misal di bagian order file. Nah, bagian order file ini bagian order pembelian, apa yang diproses sehingga nanti berapa banyak data yang dijual. Lalu di bagian accounting file, ini berapa yang akan dicatat untuk bagian penerimaan dan masukan. Termasuk juga di bagian production file, berarti database ini akan digunakan untuk mencatat apa? Ada dua hal, yaitu selain bahan bakunya, di sini juga akan dicatat berapa unit terjualnya hingga sampai produk apa yang dirubah. Nah, ketika sudah datanya di manajemen information system, maka dia akan memberikan tadi dua output, bisa dalam bentuk hard file maupun online yang nantinya dalam bentuk tampilan dashboard atau grafik seperti ini kepada tingkatan manager. Nah, kita lanjut. Seperti apa sih laporan dari Middle Management Information System? Di sini karena kaitannya dengan data penjualan, maka ada produk barang seperti carpet cleaner, produk barangnya dengan kode 4469 terjual di bagian Northeast itu sebesar yaitu 4.066.700. Padahal yang di plan atau direncanakan terjualnya 4,8. Nah, karena tidak terjadi semua, maka actual versus plan yaitu hanya terjual berapa persen? 85%. Sama halnya dengan carpet cleaner akan dijual di bagian region South itu berapa? Ternyata terjual sebesar Rp3.778.112. Sedangkan yang direncanakan yaitu di sini 3.750.000, sehingga ada perbandingan yaitu 1,01% atau lebih dari 100%. Nah, tentunya ini semua bisa dapat dari mana informasinya hasil penjualan-penjualan ini yang di berbagai wilayah, yaitu dari Transaction Processing System, sehingga bagian manajer pun bisa melakukan di bagian middle melihat perencanaan terkait dengan actual versus plan. Nah, kenapa bisa dibuat perencanaan detail seperti ini? Karena sebagai contoh di bagian Northeast ketika nanti kita akan menjual lagi di tahun
bulan depan gitu ya, nggak usah sampai tahun depan, itu apakah akan menjual menargetkannya banyak atau tidak. Jangan-jangan carpet cleaner di Northeast itu bisa jadi kurang laku karena cuacanya tidak mendukung untuk pembelian carpet cleaner seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian decision support system. Decision support system ini akan mendukung kegiatan yang sifatnya non-rutin atau tidak rutin digunakan untuk pengambilan keputusan. Karena decision support system ini hal yang bisa mendukung untuk pengambilan keputusan tidak rutin, maka dia berarti akan membantu mengatasi permasalahan yang sifatnya unik. Kenapa unik? Karena harus membutuhkan perubahan yang lebih cepat daripada sebelumnya, karena belum tentu yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu ternyata sesuai dengan yang kita inginkan, maka membutuhkan perubahan yang lebih cepat. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, apa dampaknya dari schedule penjualan jika kita melakukan double sales di bulan Desember? Apakah akan produk itu menambah pemasukan di kita atau ternyata membuat stok barang menjadi lebih tipis atau berkurang lebih cepat? Nah, tentunya di bagian decision support system ini akan melihat apakah perlu melakukan double sales di dalam bulan ini atau tidak. Kalau misalnya kemampuan perusahaan ini tidak cukup, ya sudah, normal saja dalam melakukan penjualan, nanti pasti akan kembali untuk digunakan dalam melakukan aktivitas di dalam organisasi tersebut atau menjalankan aktivitas operasional seperti biasanya, yaitu pembayaran gaji, pembayaran misalnya mesin kalau dia kaitannya dengan perusahaan manufaktur, dicek apakah cukup semuanya atau tidak, mesinnya mumpuni atau tidak, apakah perlu perbaikan, lalu harus bayar gaji karyawan berapa, dan misalnya dia menggunakan internet berarti butuh internet berapa banyak, seperti itu. Lalu di sini pun juga ada kaitannya dengan our return on investment. Kalau misalnya di sini butuh menginvestasikan suatu mesin, maka mesin di sini butuh berapa lama akan membantu atau efektif dalam membantu operasional di dalam pabrik seperti itu, apakah bikin terlambat atau tidak. Nah, tentunya decision support system pun ini akan didukung oleh yaitu TPS dan MIS. Mengapa? Karena mereka membawa informasi dari eksternal perusahaan seperti misalnya produk yang dimiliki oleh pesaing kita itu harganya berapa, terus mereka ini menggunakan produk yang dijual apa, sampai dengan berapa kondisi saham di perusahaan kita, apakah naik dan menurun. Dan di sisi lain juga decision support system ini bisa digunakan untuk membantu manajer serta analis data bisnis untuk apa? Yaitu untuk menganalisis data dan melakukan analitik yang baik dalam menentukan keputusan strategi dalam bagian sifat yang di sini tentunya keputusan yang tidak rutin. Seperti tadi perbaikan mesin atau investasi mesin itu kan merupakan suatu keputusan yang tidak rutinitas di dalam perusahaan atau bukan kegiatan operasional sehari-hari di dalam perusahaan. Nah, sebagai contoh lagi di sini adalah contohnya yaitu pengiriman dalam bentuk kargo. Pengiriman dalam bentuk kargo ini tentunya mendapatkan data dari mana?
dari PC dan online inquiry. Bisa terkait dengan pengirimannya kapan, pengisian bensin seperti apa, dikirim di pelabuhan itu berapa butuh kapalnya, sampai dengan kapalnya berangkat kapan. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu. Decision support system itu bisa digunakan untuk membantu menentukan sebagai bentuk pengiriman dari suatu barang yang sifatnya kargo. Jadi, dengan kata lain, decision support ini bisa digunakan untuk membantu bagian pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin. Nah, bagaimana dengan senior manajemen atau di bagian level atas? Ternyata senior manajemen membutuhkan business intelligence itu bisa digunakan untuk pembuatan keputusan yang sifatnya strategi atau dalam hal ini keputusan jangka waktu panjang seperti apa. Nah, di sini misalnya ingin membantu karyawan bisa lebih efektif dalam bekerja, berarti perencanaannya selama 5 tahun ke depan harus seperti apa? Apakah di training cukup, ada yang dimutasi, ada yang misalnya ternyata kurang kompeten, itu sampai selain mutasi bisa dikurangi posisinya seperti melakukan pemecatan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian di sini juga bisa mengecek tren industri secara jangka waktu yang lama itu bagaimana, termasuk dengan pembuatan keputusan untuk membuat produk sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Lalu selanjutnya di sini ada yaitu Executive Support System. Executive Support System ini digunakan untuk membantu keputusan di bagian tingkat level manajemen yang sifatnya tentunya tidak rutin, yang membutuhkan judgement, evaluasi, insight, atau gambaran dari yang akan datang terkait dengan pembuatan suatu solusi. Nah, senior manager ini akan sangat dibantu oleh tadi yaitu adanya TPS dan MIS. Kenapa? Karena dia mampu melihat atau memprediksi juga gitu ya sifatnya untuk jangka panjang. Tentunya dari hasil inputan yang diberikan oleh sistem TPS maupun MIS pun itu akan dievaluasi sesuai atau tidak bisa untuk digunakan untuk pengambilan keputusan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Nah, Executive Support System ini memberikan gambaran dalam bentuk grafik maupun data yang bisa diambil dari berbagai sumber. Berbagai sumber ini bisa diambil dari TPS maupun MIS melalui interface yang mudah untuk digunakan oleh senior manager. Nah, mengapa sih butuh grafik gitu ya? Karena kalau ceritanya dalam bentuk narasi tentunya akan sangat sulit untuk pengambilan keputusan segera yang sifatnya non-rutin, apalagi sampai dengan memprediksi ke 5 tahun yang akan datang. Yaitu sebagai contoh, misalnya report penjualan ini semakin lama semakin meningkat. Nah, ketika meningkat ini jadi pertanyaan, apakah ke depannya itu akan bisa dilakukan pemproduksian barang semakin banyak atau dikurangi? Dikurangi karena apa? Bisa jadi setelah meningkat tinggi, ternyata konsumen menjadi jenuh. Nah, ketika posisi konsumen ini jenuh untuk pembelian produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka pasti akan timbul pertama yaitu selisih antara tadi produk yang meningkat sama yang tidak meningkat. Ini selisihnya berapa, lalu dicek, kemudian berapa yang kerugiannya, kalau rugi apa yang harus dilakukan, apakah memberikan promo, diskon, atau bagaimana, seperti itu.
Selain itu, Executive Support System pun ini ternyata ketika digunakan oleh bagian senior eksekutif itu harus ada portal. Portal di sini merupakan bagian yaitu tampilan awal untuk login baik UID maupun passwordnya, atau dengan kata lain portal ini sebagai pintu untuk mencegah masuknya dari pengguna yang sifatnya tidak terotorisasi. Hanya boleh khusus untuk senior eksekutif atau level tingkat manajemen atas. Nah, Executive Support System ini juga bisa digunakan untuk mengambil kejadian yang ada di tingkat eksternal seperti pembayaran pajaknya, terus kaitannya dengan peraturan hukum, kompetitornya seperti apa, dan tentunya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Executive Support System itu juga mengambil data internal dari Manajemen Information System dan Decision Support System. Nah, Manajemen Information System juga hanya bisa dapat data dari TPS atau Transaction Processing System. Jadi, hal ini bisa menjadi sebuah siklus satu kesatuan ketika untuk pengambilan keputusan baik di level operasional, middle management maupun sampai dengan di bagian senior manajemen. Sekian penjelasan saya terkait dengan penggunaan sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan di level manajemen, dan tentunya diharapkan sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan ini dapat meningkatkan kinerja dari level-level manajemen ini menjadi lebih baik lagi. Dan nantikan video selanjutnya untuk kaitannya dengan yaitu enterprise application serta bagian kolaborasi. Sekian, terima kasih.